next agenda. So, in the earlier session, we've heard from Save the Children about the importance to engage youth and children in CCA efforts. So right now, we're going to hear from the young actors from Save the Children. If the Save the Children are ready, the time is yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, kalau masih semangat kita ice breaking dulu deh. Saat saya bilang hai, Bapak dan Ibu bilang hello. Hai kakak, oke. Enggak apa, hai dan hello. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Hai hai. Hai kakak. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, perkenalkan, nama saya Nanda Khairunisa. Saya bersama Save the Children, kemudian juga perwakilan dari You Inspire Indonesia, kemudian saya adalah dosen muda dari Universitas Mula Warman di Samarinda. Hari ini kita kedatangan dua generasi muda cantik ya, anak-anak yang menjadi pemimpin masa depan. Oke, mungkin yang pertama kita bisa perkenalan dulu, silahkan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa, usia saya sekarang 18 tahun. Saya dari Children and Youth Advisory Network Save the Children Indonesia. Asal saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dari Jawa Barat dan saya merupakan perwakilan anak Dewan Penasehat Anak Save the Children. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat siapa tadi? Ranti dan Anissa. Oke, cantik-cantik gak Bu? Ya, jadi Ranti dan Anissa berasal dari Save the Children. Baiklah, mungkin tadi kita sudah dengar ya dari Pak Rinsan tentang aksi generasi iklim. Mungkin Anissa dan Ranti bisa menjelaskan atau cerita sedikit tentang aksi generasi iklim. Silahkan. Ya, aksi generasi iklim itu adalah kegiatan atau kampanye yang diinisiasi oleh anak-anak untuk mengurangi dampak dari krisis iklim. Jadi anak-anak mulai terlibat dari diskusi, dari perencanaan aksi apa sih yang perlu kita lakukan. Anak-anak turun ke lapangan, bertanya ke anak-anak yang lain, bagaimana, udah tahu belum krisis iklim itu apa, dampaknya apa gitu. Atau bahkan kamu sadar nggak sih sekarang itu bumi ini lagi baik-baik aja atau enggak? Dan ternyata yang sedihnya adalah masih banyak sekali anak-anak yang belum tahu, oh ini itu krisis iklim ya gitu. Oh ini itu dari sini ya dampaknya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih. Silahkan Anissa. Iya, jadi benar banget yang udah disampaikan sama Ranti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi aksi generasi iklim
anak dan pemuda yang akan menjadi aktor dalam penyebarluasan informasi terkait dengan krisis iklim yang terjadi. Yang kemudian selain penyebarluasan informasi kepada teman-teman sebaya, kepada orang lain, selain itu juga kami berupaya untuk melakukan aksi sebagai upaya mitigasi di masa depan. Jadi kami melakukan perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, mulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang kecil, dengan tujuan lebih memberikan perubahan yang lebih besar untuk lingkungan yang lebih besar juga gitu. Hebat sekali ya, masih 17 tahun, 16 tahun tapi sudah memberikan konteks yang dibawa adalah krisis iklim. Jadi dari Save the Children tidak lagi menggunakan perubahan iklim, tapi kita sudah menghadapi krisis iklim seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu terlalu tua gitu ya, mungkin kakak-kakak, gimana kakak-kakak? Iya, selanjutnya ini kita ada di event GPDRR, Global Platform for Disaster Risk Reduction. Mungkin Anissa dan Ranti yang jauh-jauh dari CG bisa cerita ada pengalaman menarik apa gitu selama di sini atau selama persiapannya, mungkin bisa diceritakan? Baik, terima kasih Kananda. Jadi kakak-kakak selaras dengan semangat no one left behind atau tak ada seorang pun yang ditinggalkan. Jadi penting untuk memberikan kesempatan untuk siapapun untuk didengarkan dan bersuara gitu, menyampaikan pendapatnya. Nah, termasuk anak dan kaum muda yang perlu didengarkan karena mereka tuh sebagai generasi penerus bangsa. Jadi ketika situasi bencana, anak dan pemuda merupakan kelompok yang beresiko, dan kehilangan berbagai macam haknya selama situasi bencana. Jadi kita tuh jadi kehilangan hak untuk bermain, belajar, mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Selain itu juga kita kurang mendapatkan informasi terkait dengan ketika misalnya terjadi bencana, apa sih yang harus dilakukan sama anak gitu. Jadi ketika kita diberikan ruang untuk dapat bersuara di GPDRR ini, kita berharap kita dapat bercerita terkait dengan pengalaman, berbagi pengetahuan terhadap pengurangan risiko bencana dari perspektif anak dan kaum muda gitu. Jadi harapannya adalah kita dapat membagikan informasi kepada teman-teman sebaya terkait dengan perubahan iklim dan juga disaster risk reduction untuk teman-teman sebaya dan orang-orang lain gitu. Jadi anak dan kaum muda sebagai aktor dalam penyebarluasan informasi. Oke, kalau dari Ranti hal yang menarik dari VDRR hari ini gitu atau dari kemarin, Ranti pertama kalinya naik pesawat nih ke Bali. Oh ternyata pesawat tuh kayak gini ya, besar banget ternyata. Dan Ranti sangat senang ketika kemarin pembukaan YPDRR yang Ranti ikuti, ternyata pihak panitia sangat menyambut untuk keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ini gitu. Kami sangat menunggu, kami sangat mengapresiasi gitu apa yang telah dilakukan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa katanya. Tetapi juga dari sisi lain, anak-anak juga yang paling terdampak krisis iklim gitu. Contohnya apa? Misalkan orang tuanya ini petani gitu. Nah, dari krisis iklim atau perubahan iklim yang cuacanya nggak menentu, akhirnya yang biasanya panennya dapat beberapa kilo atau dapat beberapa ton jadi berkurang nih. Terus anaknya akhirnya jadi stunting gitu, atau jadi makanannya jadi diangetin terus, gizinya nggak ada. Sedangkan anak-anak usia misalkan 5 tahun atau 10 tahun udah ngelakuin apa sih, udah ngelakuin kerusakan lingkungan apa sih gitu. Gitu sih. Iya benar sekali ya. Jadi selain kakak-kakak semua di sini, sebenarnya anak dan pemuda sangat antusias event sebesar ini, event dari United Nation. Jadi kami anak dan pemuda ada 15 orang tergabung dalam koalisi anak dan pemuda Indonesia atau DELRI untuk anak dan pemuda Indonesia. Jadi kurang lebih
beberapa bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan diri. Kami sangat semangat untuk masa depan yang berkelanjutan, resiliensi yang baik untuk di masa depan seperti itu. Baiklah, mungkin kita akan bicara tentang disaster risk reduction atau pengurangan resiko bencana. Mungkin Anissa bisa share tentang tantangan apa sih yang dihadapi anak atau anak dan pemuda dalam konteks pengurangan resiko bencana. Mungkin bisa sharing? Iya, jadi seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa kelompok anak dan kaum muda merupakan kelompok yang merupakan orang-orang yang beresiko di mana kehilangan berbagai macam haknya yang paling mendasar sekalipun. Oleh sebab itu perlu untuk mendengarkan berbagai macam perspektif dari anak. Nah, saat situasi pasca bencana di Sulawesi Tengah di daerah tempat saya tinggal, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh anak dan kaum muda selama situasi bencana, di antaranya yang pertama adalah tidak adanya ruang untuk dapat berpendapat, mengekspresikan diri dan menyampaikan segala keluh kesah yang dirasakan oleh anak dan kaum muda dalam situasi bencana. Jadi mereka jadi nggak tahu kira-kira hal yang saya rasakan, hal yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang dewasa tuh jadi nggak tersalurkan sama sekali. Terus yang kedua adalah akses terhadap informasi yang merata kepada seluruh anak itu jadinya nggak ada. Jadi paling yang terkena dampak dari akses terhadap informasi adalah anak-anak dengan disabilitas dan anak tanpa akses internet. Jadi sebenarnya mendapatkan akses informasi yang merata itu adalah hak seluruh anak. Jadi apalagi informasi terkait pengurangan risiko bencana, dengan mendapatkan informasi yang cukup, dengan mendapatkan informasi yang tepat dan cepat terkait pengurangan risiko bencana, anak dan pemuda jadi lebih tahu kira-kira pada saat bencana datang di daerah saya, hal apa saja sih yang harus saya lakukan gitu. Terus yang ketiga adalah akses terhadap pelayanan psikologis. Ketika bencana datang, anak dan pemuda tidak dapat mengekspresikan dirinya. Mereka hanya bisa menangis, mereka merasa takut, mereka merasa lemah, cemas yang berlebihan dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa bercerita dengan orang lain, mereka hanya bisa mengurung diri di tenda pengungsian. Jadi pada saat bencana di Sulawesi Tengah, semua orang tinggal di daerah pengungsian, anak-anak tuh jadi nggak bisa mengekspresikan dirinya. Mereka nggak bisa bermain sama teman sebayanya karena rasa takut yang berlebihan. Mereka takut nanti kalau saya jauh-jauh dari orang tua, nanti kalau jauh-jauh dari tenda pengungsian, saya jadi terkena bencana di luar gitu. Jadi mereka jadi nggak tahu, oh saya harus bermain di mana, saya harus mendapatkan pelajaran terkait apa yang tengah saya hadapi itu di mana gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalau menurut pendapat saya, disaster risk reduction terkait dengan tantangan anak ada 3 poin tersebut. Ya, mungkin ada kakak-kakak yang bisa mengulang 3 poin tadi apa aja. Poin yang penting, ya Ibu? Koordinasi apa tadi? Apa? Informasi yang tepat buat anak-anak. Yang kedua? Enggak. Informasi, lalu layanan psikologis untuk anak, lalu yang pertama apa ya? ruang bermain yang iya, ruang untuk mendapatkan informasi, iya, benar. untuk mengekspresikan diri. Oke, kita ulang lagi Dapat ya. hadiah ya? Nanti Bu kuisnya belakangan. Ya, yang pertama adalah akses informasi bagi anak dan pemuda. Kemudian adalah ruang yang aman buat anak bisa mengekspresikan diri. Kemudian yang ketiga adalah layanan psikologis. Karena sedikit tidak banyaknya anak-anak menjadi lebih beresiko daripada kakak-kakak sekalian. Makanya butuh perhatian lebih khusus seperti itu. Tapi dalam konteks resiliensi, itu tidak bisa tanpa anak atau pemuda. Jadi kami juga memiliki kekuatan, bukan berarti kami tidak berdaya. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai pengurangan resiko bencana ya. Kemudian kita akan beralih ke perubahan iklim. Sekarang ke Anissa. Mungkin Anissa bisa memberikan pandangan. Kebalik. Ranti. Iya. Mirip ya kakak-kakak ya. Terkait tantangan yang dihadapi anak dan pemuda terkait perubahan iklim seperti apa?
Nah, kalau tantangannya, wah sebenarnya banyak ya gitu. Tapi kita ulas aja sedikit. Yang pertama-tama sekarang itu banyak anak-anak, contohnya di sekolah deh, nggak jauh-jauh. Kalau belajar tuh udah mulai, aduh ini panas banget gitu jam 12 sudah. Biasanya pulang harus jam 4 kan ya besok sekolah. Istirahat udah, panas, kabur aja deh di sekolah gitu. Emang di kelas misalkan ada AC atau ada kipas angin, tapi rasanya itu udah nggak cukup gitu. Tapi dari sisi lain juga anak-anak nggak sadar ini perubahan iklim gitu. Nah kalau dari sisi orang dewasa, mungkin sekarang banyak sekali lahan yang dulunya hutan, dulunya pertanian atau resapan air yang udah dialih fungsikan lahannya gitu, jadi pabrik, jadi tempat wisata, dan banyak deh pokoknya. Dan akhirnya anak-anak ketika lahannya hilang, akhirnya kebanyakannya balita-balita atau usia 1-2 tahun sekarang udah tahu nih handphone, main YouTube nonton YouTube nonton TikTok. Mungkin yang kakak-kakak di sini lebih tahu nih gimana rasanya kalau anaknya udah ngamuk terus maunya tuh bisa diamnya itu dikasih handphone dulu gitu. Itu pasti wah gitu, orang tuanya udah gimana gitu. Dan ya Ranti juga akhirnya tahu, oh ini ternyata ada kaitannya dengan dampak krisis iklim gitu. Gitu kan Anda? Iya benar sekali ya, jadi gadget menjadi jurus terakhir buat Bapak Ibu mungkin yang sudah tidak punya opsi lagi bagaimana menenangkan anaknya. Padahal di luar sana apabila kita lepas anak-anak eksplorasi di alam itu bisa menjadi belajar lebih banyak seperti itu. Motoriknya jalan, kognitifnya jalan. Oke, kita sudah melihat pandangan dari Anissa dan Ranti mengenai tantangan perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan? Oke, jadi kita tidak hanya demanding atau menuntut, tapi apa action yang sudah anak dan pemuda lakukan terkait perubahan iklim dan resiko bencana? Silahkan. Oke baik, benar banget yang dikatakan oleh Kananda. Jadi kita sebagai anak dan kaum muda tuh bukan hanya sekedar menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak tuh ini, kita tuh butuh ini dan itu. Tapi kita mencoba untuk melakukan segala macam upaya yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai anak dan kaum muda. Nah pasca bencana di Sulawesi Tengah pada saat itu, ketika terkait dengan permasalahan pertama, yakni terkait dengan tidak adanya ruang untuk mengekspresikan diri, menyampaikan berbagai macam pendapat dan bersuara, saya berinisiatif untuk membuat sebuah tempat berkumpul atau merupakan titik kumpul anak dan remaja di salah satu daerah pengungsian pada saat itu di daerah Kabupaten Sigi, dan saya bersama dengan teman-teman memberi nama tempat tersebut adalah Raja atau Rumah Ramah Remaja untuk menjadi tempat kami berkumpul bersama, mengekspresikan diri. Kami paling tidak bisa berkumpul sama teman sebaya. Karena ketika kita misalnya tidak bisa bercerita dengan orang tua, dengan orang-orang yang lebih dewasa, paling tidak kita bisa bertukar perasaan dengan teman-teman sebaya kita. Selain itu kami mencoba juga untuk membagikan informasi-informasi yang sederhana, yang paling tidak mudah untuk dipahami oleh anak-anak dan juga remaja. Jadi misalnya, oh nanti ketika misalnya daerah kita terkena bencana gempa bumi lagi, hal apa saja sih yang tepat yang perlu kita lakukan gitu. Jadi hal tersebut kita bagikan sesama teman-teman sebaya. Selain itu misalnya ketika kita berada di daerah pengungsian, kira-kira cara kita untuk menjaga kebersihan selama di daerah pengungsian tuh kita harus apa ya gitu. Jadi informasi-informasi sederhana yang harapannya mudah dipahami oleh anak dan kaum muda coba kita bagikan di tempat itu, di tempat Rumah Ramah Remaja tersebut. Kemudian upaya yang kedua terkait dengan penyebar luasan informasi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa mendapatkan informasi yang tepat, yang cepat itu adalah hak semua anak.
Oleh sebab itu, sebagai anak dan kaum muda, pada saat itu saya mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana kepada teman-teman penyintas gempa bumi di Kabupaten Sigi dengan mensosialisasikan terkait dengan PRB atau pengurangan risiko bencana di sekolah darurat di Kabupaten Sigi. Kemudian terkait dengan layanan psikologis. Saya percaya bahwa dukungan sesama anak, sesama teman-teman sebaya itu dibutuhkan dan diperlukan pasca bencana di daerah saya. Oleh sebab itu, saya rasa dukungan seperti pemberian semangat, memeluk teman-teman sebaya atau orang tua yang merasa kesusahan selama merasakan dampak dari gempa bumi atau bencana lainnya tuh betul-betul diperlukan pada saat situasi pasca gempa bumi di daerah saya. Jadi paling tidak kita sesama anak di daerah pengungsian, kita mencoba untuk memberikan semangat atau energi positif sesama anak di lingkungan pengungsian. Jadi itulah hal yang menjadi upaya saya sesuai dengan kapasitas saya di lingkungan pasca gempa bumi di daerah Kabupaten Sigi. Terima kasih. Nah, kalau dari Ranti untuk mengurangi resiko perubahan iklim juga sebenarnya resiko bencana gitu ya, nyambung. Nah, waktu itu pernah melakukan aksi nyata penanaman pohon gitu. Bekerja sama pemerintah, akhirnya nanam pohon sebanyak 150 pohon di daerah rawan longsor gitu. Terus ada juga waktu itu nama kegiatannya kita berisi dilakukan jadi anak-anak ini pergi ke konser musik di Bandung. Terus kan kalau di konser musik biasanya banyak sampah yang berceceran, terus atau tempat sampahnya cuma satu, cuma dua, terus akhirnya kebanyakan orang-orang buang sampahnya sembarangan. Nah, kita waktu itu bikin tempat sampah yang menarik, terus akhirnya orang-orang yang mau menukarkan sampah botol plastik minimal 5 itu kita kasih hadiah nih gitu, supaya mengajak masyarakat atau yang datang ke konser itu untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Dan yang terbaru kemarin ini campaigner di Sulawesi Tengah melakukan aksi bersih pantai gitu, dan ternyata itu dilakukan baru 15 menit udah mengumpulkan sampah sebanyak 15 kantong plastik gitu. Itu baru 15 menit dan ternyata sampahnya sebesar itu. Dan kenapa di daerah pantai? Karena mereka ternyata pantainya udah mulai abrasi yang ke daerah penduduk atau ke rumah-rumah penduduk itu jadinya akhirnya banjir gitu. Itu sih aksi-aksi nyata, karena memang aksi generasi iklim sebenarnya baru dimulai di tahun 2021 ini dari kampanye yang sebelumnya. Banyak sekali ya kakak-kakak tindakan atau aksi nyata yang sudah dilakukan teman-teman kita maupun Ranti ataupun Anissa. Mungkin akan saya balikan, apakah kakak-kakak secara sadar sudah melakukannya untuk kehidupan sehari-hari? Sebenarnya untuk pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim hanya hal kecil ya, dari penggunaan listrik, kendaraan dan lain-lain. Jadi dalam konteks ini perubahan perilaku sangat dibutuhkan. Oke, Anissa dan Ranti sudah melakukan aksi-aksi ini yang mungkin tidak disadari oleh semua anak dan pemuda. Kira-kira ada tanggapan nggak dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar Anissa dan Ranti? Oke, jadi kalau kita membicarakan terkait dengan bagaimana tanggapan orang-orang dewasa, bagaimana orang-orang dewasa menanggapi rumah ramah remaja tadi di daerah pengungsian. Jadi sebenarnya ada dua perspektif dari orang dewasa. Jadi yang pertama tentunya ada orang dewasa yang mendukung, jadi melihat atau memandang hal tersebut sebagai sebuah solusi, karena memang pada saat situasi bencana tidak ada lagi ruang untuk anak dalam mengekspresikan diri, sehingga orang dewasa menganggap hal tersebut adalah sebagai solusi untuk biar supaya anak-anak saya tuh bisa jadi ada teman bermainnya di lingkungan pengungsian gitu. Namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada orang dewasa yang menganggap
hal yang kami lakukan atau aksi yang kami upayakan itu merupakan hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya gitu. Jadi itu hanya hal yang ya udah dilakuin aja terus. Itu tuh jadi buang-buang apa ya, jadi pada saat itu tendanya tuh kan merupakan tenda bantuan, jadi mereka mengatakan bahwa daripada dibuat tempat kumpul-kumpul aja sama teman-teman, tenda tuh hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang atau sebagai gudang aja. Jadi warga-warga yang sudah pindah dari rumah, jadi mereka menganggap bahwa pemanfaatan lokasi pengungsian atau salah satu tenda di lingkungan pengungsian sebagai tempat berkumpul anak dan remaja justru membuang-buang sarana yang diberikan gitu. Jadi harusnya kami gunakan sebagai tempat menyimpan misalnya barang-barang gitu yang udah pindah dari rumah jadi digunakan sama anak-anak. Jadi ada masyarakat yang mendukung atau support kepada anak-anak dalam melakukan aksi, namun masih ada juga orang-orang dewasa yang merasa bahwa aksi yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya gitu bagi anak dan kaum muda di lingkungan pengungsian. Jadi itu menurut saya. Kalau menurut Ranti gimana? Nah, sebenarnya sama aja ya. Ada yang menanggapi secara baik dan ada juga yang tidak. Contohnya misalkan, selamat ya, wah hebat banget ini anak-anak udah melakukan aksi ini. Nah, tapi ternyata ucapan selamatnya itu ya udah sekedar selamat aja. Ketika kita anak-anak pulang ke rumah dari misalkan penanaman pohon tadi, pohonnya nggak dibantuin untuk menjaga gitu di daerah itu, karena kan bukannya anak-anak yang nggak mau menjaga ya, tapi kan daerah misalkan rawan longsor. Nah, anak-anak ada keterbatasan nih kalau untuk kontrol tiap hari kan masih sekolah gitu ya. Dan kami juga pastinya berharap ada dukungan dari orang dewasa. Dukungan dari orang dewasa untuk menjaga pohonnya, untuk bantu nyiramin pohonnya gitu. Jadi oke. Iya, jadi kami sudah melakukan banyak aksi ya, seperti Betul. Ranti dan Anissa, tapi tidak serta-merta apa yang kami lakukan cukup untuk menjaga bumi ini. Apa yang terjadi sekarang itu bukan ulah kami. You know, kami baru hidup 17, 18 tahun, apa yang sudah kami lakukan untuk merusak bumi ini menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin terakhir nih, singkat aja. Kita udah jauh-jauh nih Ranti dan Anissa ke Bali. Ikut event sebesar ini, GPDRR. Apa yang Ranti dan Anissa lakukan nanti setelah pulang ke rumah? Oke baik, jadi saya yakin dan percaya bahwa adanya forum GPDRR tahun 2022 ini bisa memberikan wadah bagi kami sebagai anak dan kaum muda dalam mendapatkan informasi yang tepat dan cepat dalam terkait dengan disaster risk reduction dan juga climate action untuk kedepannya, karena kami percaya bahwa kami adalah pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu dengan memberikan ruang kepada kami percaya kami bisa memberikan informasi kepada orang lain. Jadi sepulangnya kami dari sini, kami percaya kami bisa menjadi aktor dalam penyebar luasan informasi, melakukan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan untuk perubahan yang jauh lebih besar. Selain itu saya ingat saya pernah menyampaikan sebuah kalimat di dalam Children and Youth Forum for GPDRR tahun 2022 Asia Pasifik pada saat di Zoom. Bunyinya seperti ini. Many facts and solution are discussed many times. What we need is a change, not a business as usual. Because we need a concrete space for our involvement in disaster risk reduction. Not only commitment on paper nor by verbal statement. Because we see the world a bit different from another perspective. Thank you. Nah, kalau Ranti ingin mengajak kita semua yang ada di sini, karena mungkin dari daerahnya udah ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, terus kita selama di kegiatan juga ada di ruangan ber-AC, sudah banyak sekali jejak karbon yang kita tinggalkan di sini yang akan mempengaruhi perubahan iklim lagi. Ayo kita sama-sama ketika sampai di rumahnya masing-masing untuk menanam pohon. Minimal 1 deh, atau kalau enggak nanam pohon juga merawat hutannya. Jangan langsung asal tebang, jangan langsung buang sampah sembarangan, jangan langsung bakar deh sampahnya karena jauh nih TPU-nya gitu.
Dan semoga dari langkah Ranti ini datang hari ini ke sini bisa menginspirasi anak-anak lainnya, anak-anak disabilitas, anak yang non disabilitas untuk tidak takut bersuara di forum-forum besar ini gitu. Karena kita memiliki hak yang sama untuk bersuara dan tentunya orang dewasa juga perlu mendengarkan anak-anak ketika bersuara gitu. Ya, give applause dong, tepuk tangan buat Ranti dan Anissa. Ya, jadi tanggung jawab ya kakak-kakak semua jauh-jauh ke sini pada naik pesawat, pada naik mobil, kita di ruangan ber-AC, itu sudah memberi emisi karbon buat perubahan iklim. Ya, mungkin kita akan sesi terakhir, saya akan kuis, ini ada souvenir. Wah, Save the Children baik sekali nih. Ada jaket ya Pak? Ya, jaket ya. Ya ada jaket 2, jadi saya akan kasih pertanyaan, kuis ya, yang bisa jawab langsung nih, langsung saya kasih. Langsung ya, pertanyaan yang pertama, apakah aksi generasi iklim? Ayo kakak-kakak generasi iklim, siapa yang mau souvenir? Ya Bapak silakan yang di belakang, Bapak telat soalnya. Aksi generasi iklim itu inisiatif, upaya inisiatif yang diinisiasi dan dipimpin oleh anak untuk upaya adaptasi iklim dan membangun resiliensi anak. Gimana Bapak Rinsan, benar tidak? Benar Bang. Betul jawabannya. Bapak dapat. Baca ya Pak ya. Mari Bapak. Ya, silakan Bapak ke sini. Ranti yang akan kasih souvenirnya. Riki. Terima kasih Bapak Riki, ini souvenirnya. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan. Ya, Tadi pertanyaan udah yang diajak kedua Ibu ya. Bintang Tadi bicara depan, Anissa sudah Forum cerita Anak-anak. apa yang dia lakukan di CG. Tinggal ngatur jadwal. Iya. Jadi ada perkumpulan anak remaja, namanya apa? Raja. Raja itu kepanjangannya apa? Silakan Ibu. Forum anak. Kepanjangan raja. Ya Ibu yang di belakang. Saya biar rame. Kepanjangan raja. Jadi itu kegiatan yang diinisiasi oleh Nisa. Rumah ramah remaja. Benar? Iya benar banget. Benar ya. Terima kasih. Ibu silakan kemari. Tidak hanya mendengarkan, menyimak. Kita juga mendengarkan tadi. Terima kasih Ibu. Ini terakhir banget nih, spesial. Cuman satu ya Bu katanya. Saya kehabisan pertanyaan. Mau nanya? 4 hari lagi. Tadi Anissa dan Ranti sudah berkomitmen setelah pulang ini akan melakukan hal sesuatu. Ada yang bisa merecap kembali? Silakan Bapak. Bapak semangat sekali. Tanam pohon dan menjaga hutan. Iya. Yes, terima kasih Bapak. Udah ya, closing ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua yang hadir hari ini, yang sudah mendengarkan Anissa dan Ranti. Saya akan menyampaikan kurang lebih ya closing remarks. As we, children and youth of Indonesia, as we know, we demanding a lot. We meet for a lot of meeting, business, and etc. But we didn't want just write in the paper or just talk by verbally. We want action. We want more space, more participant for us, more place for us. And from this, we hope you can support us as a leader for future, so we can save this world. I think that's enough. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Thank you very much, Save the Children, for such an inspiring youth participation efforts to mitigate climate risk and DRR.